عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وهنا على وهن وفصاله في عامين. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.
dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sejak kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa HSS TV, puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kembali kita dalam program acara Tausiah Gemar Ramadan. Hari ini adalah edisi ke-13 Ramadan 1445 Hijriah. Dan tema yang akan kita pelajari hari ini adalah saudaraku, sampai kapan kita saling mengolok dan mencela, dengan menghadirkan guru kita yaitu Ustadz Sukses Al-Mahdi yang sudah hadir bersama kita di sini hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, lancar. Lancar, Alhamdulillah. Karena lancar nih berarti sudah siap dengan materi yang akan disampaikan ya Ustadz? Insya Allah. Silahkan Ustadz. Langsung aja ya? Langsung aja. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakimul azizul karim. Wa ba'du faqad qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayuhal musyahidun wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu, kita bersua walaupun hanya lewat layar kaca. Alhamdulillah hari ini kita menjalani puasa pada bulan Ramadan sudah sampai pada hari yang ke-13. Alhamdulillah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Kita kawal menyelesaikan menuntaskan Ramadan tahun ini dan juga mudah-mudahan berdapat lawan Ramadan tahun-tahun yang berikutnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, keampunan Allah, dan selesai bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab nerakanya. Amin Allahumma amin. Shalawat juga salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga atas keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa Hulu Sungai Selatan TV rahimakumullah wa hadakumullah, as-shaimuna was-shaimat dimanapun berada. Tema ataupun pembahasan kita dalam pertemuan kali ini adalah tentang apa tadi? Saudaraku. Sampai kapan kita saling mengolok? Kapan kita sering mengolok dan mencela? Masya Allah. Ya ditutup, diberi tanda itu di akhir kata dengan tanda seru ya. Oh iya. Sampai kapan kita harus mengejek atau saling mengolok? Kita ingat dulu firman Allah Subhanahu wa taala yang ulun berusan bacakan tadi, surah Al-Hujurat ayat 11 kalau jangan khilaf. Sebagian ayatnya kita ulang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah mengolok-ngolok ataupun mengejek atau meremehkan ataupun juga merendahkan satu kaum dari kaum yang lain. Barangkali mereka yang diolok-olok, mereka yang diejek itu lebih baik daripada mereka yang mengejek. Dan jangan juga para wanita itu mengejek wanita lainnya. Karena barangkali boleh jadi wanita yang diejeknya itu, perempuan yang dihinakan, yang dilecehkannya tersebut ternyata lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama berdasarkan ayat Al-Qur'an ini mengistinbat hukum bahwa haram hukumnya kita mengejek, menghina saudara kita, apalagi saudara kita seiman dan seagama. Terlebih-lebih sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, sedang melaksanakan ibadah puasa. Ya sudah barang tentu penekanan untuk kita meninggalkan pekerjaan yang terlarang itu sangat-sangat ditekankan sekali. Karena tidak hanya nantinya kita mendapatkan dosa sebab kita mengejek, sebab kita mengolok saudara kita, wabil khusus saudara kita seagama, tidak hanya berdosa akan tetapi berdampak kepada kualitas puasa kita. Yang kitanya sudah barang tentu akan berharap kepada Allah ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu tidak hanya ngangal, tidak hanya lapar haus yang kita dapatkan, akan tetapi kita berharap kepada Allah agar pahala puasa yang kita lakukan pun juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat kecewa sekali nantinya ketika kita melaksanakan ibadah puasa kualitasnya kada kita jaga, malahan kita melakukan kemaksiatan ketika kita berpuasa tersebut, diantaranya dengan mengejek tadi, mengejek, mengolok-olok, merendahkan saudara kita seiman dan seagama, menyambatinya, umpamanya menyambat kekurangannya, baik dengan menyebutkan itu dengan lisannya,
ataupun dengan sekarang ini yang mungkin pakai jari, yang sekarang ini dunia permedsosan lagi marak-maraknya kan pakai jari itu. Menulis tentang aib saudara seagama kita cela, kita caci maki, kita rendahkan, baik itu pakaiannya, kata-katanya, sifat yang ada di tubuhnya, yaitu tidak dibenarkan dan termasuk pekerjaan yang diharamkan. Haram itu dengan makna apa? Kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, sekali lagi kaitannya dengan pelaksanaan kita ketika kita berada di bulan Ramadan, tidak hanya kita mendapatkan dosa, akan tetapi kualitas puasa kita akan berkurang. Nah, bahkan pahalanya bisa jadi hilang. Nah, makanya kan kalaulah seandainya kata ulama kita dicaci, kita diolok, kita dimaki, maka jangan kita balas makian itu. Tapi hendaknya ucapkan, maaf, ulun lagi puasa. Baik itu dengan lantang lewat ucapan mulut kita maupun kita rasa dalam hati bahwa kada sepantasnya kalaulah kita membalas atau mengatakan hal-hal yang kada baik, melecehkan, merendahkan, mengolok-olok ketika kita sedang terkhusus melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan itu kata ulama disyaratkan mengolok, mengejek itu menjadi berakibat dosa besar bagi yang melakukannya atau berdosa bagi yang melakukannya kalau orang yang diejek, orang yang diolok itu memang merasa tersakiti hatinya. Tapi kalau hati kan bicara hati, Masya Allah, lebih sakit rasanya daripada fisik yang tersakiti. Kalau hati sudah terlukai, kemana obat hendak dicari aja kan. Sakit sekali. Nah, ketika merasakan akan kesakitan yang seperti itu, maka berdosalah. Tetapi kalau kada ada dampaknya, yang diolok-olok itu kada ada merasakan akan kesakitan itu, perasaannya tidak terkoyak, harga dirinya merasa tidak direndahkan, ya tidak mengapa. Tapi kan jarang. Nah, jarang ataupun hanya di situasi-situasi tertentu saja. Satu contoh, ketika kita kan sering atau pernah lihat satu tayangan atau tontonan di televisi itu ada acara lawakan. Biasanya kan ada orang-orang yang biasanya dijadikan sebagai Olok-olokan. Iya, olok-olokan. Tapi kan itu sudah memang bepandir berdahulu lah, istilahnya jangan dibuat dalam hati. Kalau hanya memang sebatas itu ya untuk hiburan, ya oke lah, masih boleh lah. Tetapi kalau nantinya sudah di luar dari forum, di luar dari kegiatan seperti itu, ya jangan sampai kita ucapkan ucapan yang merendahkan saudara kita. Yang ketika kita lihat ternyata ya punya aib, punya kesalahan. Bepandirnya umpamanya itu kada tapi kita kada tapi lancar, kadang-kala tak salah-salah lalu kita tertawakan umpamanya itu. Wah, kayak apa perasaannya. Nah, jangankan kita ketawakan, senyum aja itu bisa jadi dosa sebenarnya. Senyum aja. Sementara yang kita tahu kan ada riwayat yang menyebutkan tabassumuka ala akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Tapi senyum yang memang motifnya itu untuk menyenangkan saudara-saudara kita. Kalau kita senyum kan pastinya yang diberi senyuman itu senang mandangnya. Tapi ada senyuman yang menyakitkan. Wah, senyum sinis, senyum mempermainkan, apalagi sampai ketawa. Itu jadi dosa sebenarnya. Cuman kadang-kala kita tidak sadar bahwa senyuman itu bukan hal yang membanggakan tapi ejekan. Tertawa atau ketawaan itu, tertawa itu bukan hal yang membanggakan tetapi ternyata itu mengaibkan. Ada kadang-kala yang seperti itu. Tapi kalau ketawa biasa ya memang karena suasananya lagi lucu ya kada jadi masalah. Tapi ya perlu dijaga juga jangan sampai tertawanya itu jadi kita tuh sampai terbahak-bahak sampai keluar air mata bahkan sampai kami gitu. Tertawa tuh kan sudah keterlaluan sekali itu. Nah, kembali. Jadi ucapan yang merendahkan, menjelekkan saudara kita seagama khususnya yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan istihza. Ya dalam bahasa Indonesia mungkin diterjemahkan dengan ejekan ataupun mengolok-olok. Jadi sampai kapan itu kita lakukan seperti itu? Ya mulai sekarang harus berhenti. Tidak mesti kita harus nunggu kita puasa.
wajib kita berhenti. Ketika kita sadar bahwa ternyata kita melecehkan saudara kita, ternyata kita mengaibkan saudara kita seagama, udah berhenti. Kenapa? Karena itu termasuk bagian dari perkara yang terlarang dalam agama dan diharamkan. Ayuhal musyahidun wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit gambaran tentang ejekan ataupun olokan yang ternyata memang buahnya itu tidak menyenangkan bagi yang diejek maupun nanti terhadap kitanya. Kita yang melakukan akan hal itu sudah barang tentu karena hukumnya haram, maka ancamannya kita mendapatkan dosa dan akan mendapatkan azab di akhirat nanti. Gambaran siksanya seperti apa? Supaya mungkin kita bisa berhati-hati bahwa jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang merendahkan orang lain, mengejek orang lain, mengolok orang lain. Kalau kita ingat ancamannya, ya insya Allah paling kadang kita astagfirullah ya Allah, ulun salah ya Allah. Nah, seperti apa gambarannya? Ada riwayat hadis begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kebetulan kitab yang ulun bawa ini kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair li Ibni Hajar Al-Haytami, tentang larangan-larangan mengerjakan dosa besar, larangan mengerjakan dosa besar, ya terjemah bebasnya lah seperti itu, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, apa gambaran ancaman azab yang akan diterima oleh orang yang mengolok, orang yang mengejek saudaranya seiman? Terkhusus hadisnya begini. Innal mustahzi'ina bin nasi yuftahu li ahadihim fil akhirati babun minal jannah fayuqalu lahu halumma fayaji'u bi qurabihi wa ghammihi fa idza ja'ahu ughliqa dunahu. Orang-orang yang dulunya ketika hidup di dunia, di akhirat nanti, yang mereka itu senang mengolok-ngolok, senang mengejek saudaranya manusia pada umumnya, maka di akhirat nanti itu akan dibukakan kepada mereka itu atau salah seorang di antara mereka itu pintu dari pintu-pintu surga. Lalu lewat pintu itu dipanggil, "Hai fulan, hai fulan." Nah, kayaknya menyuruh atau meminta ayo masuk lewat pintu surga ini. Padahal orang tersebut di kehidupan dunia pernah melakukan pekerjaan dosa yang seperti ini tadi, mengejek, mengolok, merendahkan saudaranya. Kemari. Ketika ia datang, sementara kondisinya ketika itu penuh dengan kedukacitaan yang teramat sangat, ya, kesedihan yang teramat sangat. Ketika hampir saja memasuki pintu itu, tiba-tiba ditutup. Wah, bagaimana kecewanya? Sudah harapan ganal jadi kita nih, cagar masuk surga. Udah dibukakan pintunya, lawangnya udah, ayo pian kesini, kemari. Oh, dari arah sahimungnya itu dalam hati nih cagar masuk. Ternyata ketika akan masuk udah itu tutup pintu tersebut. Kecewanya seperti apa? Masya Allah, luar biasa. Kejadian seperti itu tidak hanya satu kali. Summa yuftahu lahu babun akharu fayuqalu lahu halumma fayaji'u bi qurabihi wa ghammihi fa idza ja'ahu uliqa dunahu. Kemudian dibukakan lagi pintu surga yang lain. Lalu dipanggil lagi, ayo kemari. Kalau bahasa ulunnya ya mungkin lewat pintu surga ini aja, pian masuk, ayo datang ke sini. Ia pun datang dengan penuh semangat, tetapi karena kondisi ketika itu kan yang luar biasa sedihnya dan duka citanya, ketika akan memasuki surga lewat pintu itu ternyata apa? Fa idza ja'ahu uliqa dunahu. Ternyata pintu surga itu ditutup kembali. Sudah 2 kali nih. Apa istilahnya bahasa sekarang itu yang diprank? Oh, diprank. Di Karang Putih itulah. Iya, di Karang Putih. Dipermainkan. Fama yazalu kadzalika, dan tidak henti-hentinya seperti itu. Ketika ditutup pintu yang satu, dibuka lagi pintu yang sebelah sana. Ayo pian ke sini aja, pian lewat sini aja untuk masuk ke dalam surga. Lari lagi ke sana, menyasar lagi aja kita ke sana. Ternyata ditutup lagi. Sampai kejadian itu berulang. Fama yazalu kadzalika hatta yuftah lahul babu min abwabil jannah fayuqalu lahu halumma fama yatihi minal iyas. Sehingga nanti karena mungkin merasa kecapean, merasa udah ini cuman permainan aja. Merasa diri sudah tidak dihargai, merasa diri kada bakalan masuk surga, ketika terbuka pintu surga yang lainnya, ayo pian ke sini, sudah kada
kada apa, kada ada rasa sudah berputus asa bahwa kada akan bakalan bisa masuki surga tersebut. Putus asa ketika itu. Kenapa? Sebab karena pekerjaan maksiatnya, dosanya ketika hidup di dunia mengejek, mengolok-olok saudaranya seagama. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak jadikan seperti itu. Nah, kecuali sambungan ayat yang barusan dibacakan tadi kan, ayat terakhirnya itu wa man lam yatub faulaika humuz zalimun, kalau jangan salah seperti itu. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Mafhum mukhalafahnya apa? Ketika orang tersebut sebelum meninggal dunia, sebelum mati bahasa kasarnya, ia taubat, mohon ampun, mohon maaf kepada orang yang mungkin dijelek-jelekannya, dihinakannya, disebutkan keaibannya, ia minta halal, minta ridha kepadanya, dan yang bersangkutan meridhoinya, memaafkannya, ya insya Allah ia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kembali. Nah, mungkin itu sedikit gambaran tentang pokok pembicaraan kita terkait dengan wahai saudaraku, jangan salah dan mencela. Iya. Untuk mengolok dan mencela tuh Ustadz, apakah termasuk dosa besar berarti, karena kan ada di buku? Iya benar dosa besar. Masuknya dosa Iya, besar. termasuk kategori dosa besar. Yang artinya kalau dosa besar itu kan tidak akan hilang tidak akan terhapus dosanya terkecuali ia mesti taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dosa itu ternyata bertalian dengan anak Adam, dengan manusia, maka mau kada mau tuh ia harus minta maaf kepada yang bersangkutan kalau memang memungkinkan. Ini ada juga Ustadz pertanyaan. Misalnya ada yang menangis saat berpuasa karena tidak bisa menahan sakit hati diejek. Oh iya, lalu. Nah, apakah yang menangis itu batal? Oh iya. Menangisnya nih, apakah batal? Kalau bicara tentang yang mengejek tadi kan sudah barang tentu berdosa besar, apalagi sakitnya sampai mendalam, kemudian pahala puasanya ya boleh jadi hilang sebab kemaksiatan tadi. Nah, sekarang orang yang diejeknya itu ternyata merasa sakitnya luar biasa, galaunya luar biasa, sampai menangis ketika melaksanakan ibadah puasa. Pertanyaan apakah batal? Ya. Selama air matanya itu tidak diminumnya tidak mengapa. Khawatirnya nanti kan kalau bercucuran air matanya ternyata umpamanya ya batal. Jadi menangis itu bukan perkara yang bisa membatalkan puasa. Ada jadi masalah. Ini misalnya kan ini di status ya kalau Ustaz. Misalnya nih baula statusnya tuh gesan orang, tapi yang diejeknya nih kada merasa tuh kayak apa? Termasuk kategori berdosa juga lah. Oh iya. Jadi statusnya tuh mungkin umum kada ada ketentuan maksud orangnya. Kan kalau bahasa Al-Qur'an itu kan la yaskhar qaumun min qaumin. Nisaun wala nisaun min nisain. Artinya itu dalam bentuk komunitas, dalam bentuk jama'. Janganlah mencela, janganlah mengejek, mengolok satu kaum dengan kaum yang lainnya. Para wanita dengan wanita yang lainnya. Kemudian bagaimana kalau ternyata kalimat ejekan itu ditujukan kepada perseorangan umpamanya, yang selain yang tadi kan, itu tetap saja dikatakan haram. Akan tetapi kalaulah nanti statusnya itu mengarahnya kepada siapa tidak maklum, cuman menulis aja tahu nih. Rahasia tapi di status. Iya, rahasia tapi di status. Asalkan jangan dipahami oleh orang lain, kemudian tidak ada ketentuan maksudnya dalam kalimat itu, tidak tersurat, ya pastinya kan kadang-kadang tersakiti dengan sebab ucapan itu. Ya insya Allah tidak sampai kepada dosa yang seperti ini tadi, karena dampaknya itu sakit dalam hatinya itu siapa yang merasakannya? Hanya seorang ya. Iya, hanya seorang. Sementara yang ia ucapkan tadi kan itu mungkin tujuannya ada kepada si A, kepada si B umpamanya itulah. Tapi yang orang yang
dikhitab ataupun diucapkan itu diarahkan kepadanya itu ia ada tahu bahwa itu apakah kepadanya atau kepada yang lain. Sementara statusnya itu mengarah kepada ini tadi ya istihza tadi atau mengolok atau mengejek-ngejek tadi. Ya, selama tidak sampai menyakiti perasaan lain ya tidak mengapa. Tetapi bagi yang mengulas status itu tadi ya itu mungkin nantinya bermasalah. Kenapa? Sebab karena ia telah mengatakan sesuatu ucapan yang seharusnya kada diucapkan, apalagi wayah puasa kan. Umpamanya ditulis di status itu bungulnya umpamanya dulu bungulnya si dia aja umpamanya tuh sakitnya perasaanku jadi umpamanya si dia-nya itu siapa tuh orang kan tahunya tuh kan. Kecuali kalau nantinya itu dimaklum oh ternyata maksudnya ini nih kepada si A kepada si B ya itu sudah ada karena ada tujuannya dan tersurat di sana. Kalau belum dipahami cuman secara umum aja ya insya Allah tidak sampai kepada menyakitkan orang lain, akan tetapi yang kitanya itu nantinya bermasalah karena menulis status yang kurang layak lah, kurang patut lah. Kalau dalam bentuk cacian ya, cacian. Tapi kalau hanya ajar kita meluahkan perasaan kita, alangkah sedihnya hari ini, ya tidak mengapa lah insya Allah. Tapi ya apa juga maksudnya kalau ditulis di status, maksudnya mungkin apa ya? Ya wallahu alam. Kada ada kawan curhat. Oh kada ada kawan curhat. Amunnya biasanya nih kan wah ini juga mangiau orang tuh bekiau gelar. Iya bekiau gelar. Nah itu tuh kayak apa juga hukumnya? Oh iya. Ayat yang ini tadi sebenarnya kelanjutannya ada itu. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan laqab. Laqab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gelar. Nah, dulunya orang-orang Arab itu lupa ya Muhajirin apa Ansar itu memanggil teman itu ya pakai gelar. 2-3 gelarnya itu dipanggil. Gelar ini, gelar itu, gelar itu. Nah, di antara gelar yang banyak itu ada gelar yang memang menyenangkan. Ada gelar yang memang menyakitkan. Kalau yang menyenangkan, oh bunga senang kemana, mamanya kan, himung nggak ada kita, benar kan? Ya walaupun kita ada bunga semuanya tuh lah, ya di kiau bunga, himung aja kayak itu nah. Kita ke warungan jadi mamanya, wayah kada bulan Ramadan yang ada bisa. Ya kita senang walaupun kada benar itu ucapan itu kan kita sadar tapi kita himung senang mendengarnya itu tidak mengapa. Kalau seandainya ya yang perlu ini kita jadi perhatikan. Kalau seandainya gelar itu gelar yang tidak menyenangkan bagi yang kita panggil itu bisa jadi dosa. Umpamanya gelarnya apa ya yang tidak menyenangkan? Ngeramput kah? Kalau misalnya inya kan padahal kada boleh memanggil kayak nama binatang ya kalau status. Oh, iya. Tapi misalnya orangnya kada papa, kayak apa tuh? Buaya aja, makanya tertawa. Tertawa. Kayak apa itu? Ya kembali lagi tadi kepada kata-kata yang memang kalau itu tidak menyakitkan bagi dirinya tidak masalah. Malahan umpamanya wah himong. Hore aku dipanggil buaya umpamanya. Kada bapak? Kada bapak. Oh. Nah, kenapa? Sebab karena tidak menyakitkan. Tapi ya ada ya orang yang kayak gitu. Kalau malah hendak dikiau kayak itu biasanya kan. Iya. Tadi anunya ilat terlarangnya kita memberikan ejekan ataupun olokan kepada orang lain itu manakala memang menyakitkan. Tapi kalau ucapan itu ternyata tidak menyakitkan bahkan inya himung, bahkan inya ketujuh, inya senang dikiau apa tadi? Buaya tadi. Ada labelnya lagi ujungnya buaya darat. Himung pemanya dulu ya kada jadi dosa. Kenapa? Karena senangnya malahan bukan menyakitkan. Nah kalau misalnya kita mengejek nih secara tidak sengaja ya kalah. Terus bepada hilap lawan yang disambet ini, itu kayak apa? Serius memang anunya, khilafnya. Kada bakar rambut lah khilafnya. Kalau memang khilaf kita kada sadar karena memang keceplosan ataupun kelepasan pokoknya itulah. Lalu kita menyambetinya besar anjing nih umpamanya. Kan kada bagus tuh. Kalau memang keceplosan ya kita tidak dikenai dosa ketika itu. Jadi ya kita perlu
klarifikasi lawan inya bahwa kitanya itu maaf kawannya tadi ulun tuh kada sengaja menyebut kian. Ya memang jujur kita memang kada sengaja. Beda lagi kan kalau tadi bakar ramput. Artinya maaf loh jika kada sengaja, ya benar sengaja juga. Ya tergantung anunya tadi apa niatannya, tergantung keadaannya. Kalau memang benar memang apa khilaf ya insya Allah dimaafkan. Nah kalau yang tadi kan minta maaf ke orangnya langsung. Iya. Kalau misalnya kad diminta maaf ke orangnya tapi sholat taubat, Gimana itu? kalau misalnya sholat taubat karena minta ampun karena hilaf, tapi belum lagi minta maaf ke orang yang disambati. Oh iya. Jadi kembali lagi kepada perkara dosa itu. Kalau dosa besar itu al-kabirah namanya, dosa besar. Jadi dosa itu menurut ulama ada dua macam. Pertama dosa besar, yang kedua dosa kecil. Kalau dosa kecil itu nantinya akan terhapus dengan sebab kita mengerjakan amalia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kriterianya dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, nah termasuk yang tadi mengejek, mencela, memaki orang lain, lalu ia cuman taubatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kepada yang bersangkutan itu tidak. Ya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena dosanya itu terkait dengan orang itu, dengan si yang diejeknya itu. Maka bahasa kasarnya itu, bahasa ulunnya itu, ujar Tuhan aku kada kau maapakan nah, kecualinya itu maapakan ikam. Nah, makanya engkau itu harus minta maaf kepadanya, kecuali di situasi-situasi tertentu ya uzur kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Di antaranya yang pertama, ketika kalaulah kita umpamanya bepadah lawan inya langsung minta maaf, maka boleh jadi kemudaratan yang lebih besar itu akan kita alami. Ternyata kita akan dilecehkannya, ternyata kita akan disambetinya, bahkan update status di media sosial, di TikTok, di apa lagi, Facebook, ya, membalas. Nah, ternyata itu kemudaratan yang lebih besar. Kita lihat kebiasaannya. Ternyata pada memungkinkan kita jujur lawan inya. Maka insya Allah uzur kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Cuman kita mohon kepada Allah, ya Allah, ulun mohon ampun atas perbuatan ulun mengejek inya, dan ampuni dosa ulun dan dosa inya juga ya Allah. Jadi satu contoh lagi, kalau umpamanya ketika kita berkata jujur minta melawan inya, malahan kita umpamanya akan dicelakainya, ditimpasnya umpamanya atau timpaknya umpamanya adalah, maka uzur juga. Tapi kalau tidak ada keuzuran mesti lawan orangnya, dan kita berpada minta maaf lawan yang bersangkutan. Kalau inya memaafkan karena kita sudah jujur, maka khalas, selesai. Di akhirat nanti tidak akan menuntut. Tapi kalau seandainya kita kada minta maaf, maka tetap itu akan terbawa ke akhirat. Kalau orang yang disambati misalnya habis umur, nang disambati habis umur, meninggal dunia, kada sawat minta maaf. Iya, lalu kemana kita minta maaf? Iya, mungkin cara yang terakhir itu kita mohon kepada Allah agar diampuni dosa kita dan dosa orang yang kita zalimi itu. Mudah-mudahan nantinya di akhirat nanti persoalan kita lawan inya Allah Ta'ala akan menyelesaikannya. Harapannya ya. Iya, di akhirat nanti. Itu kalau kita merendahkan harga dirinya, mengaibkan dirinya. Tapi kalau kezaliman itu, ya mungkin ini beda pokok bahasannya. Kalau yang kezaliman itu berupa kita mengambil harta benda, maka ya kita serahkan kepada yang bersangkutan. Tentunya yang bersangkutan itu sudah tidak ada lagi kepada ahli warisnya. Nah, kalau yang ini kan terkait diri si yang meninggal tadi, ya kalau kepada ahli waris ya kada bisa punya kewenangan di situ. Beda dengan harta, karena harta itu bisa diwariskan kepada ahli waris. Ya, seperti itu insya Allah. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz. Oh iya. Tips supaya kita tuh menjaga lisan kita supaya tidak mengolok-olok dan mencela saudara-saudara kita nih Ustaz. Ya. Tipsnya diantaranya adalah yang tadi kita bicarakan. Kita ingat bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat itu akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan walaupun sekecil sesuatu apapun, maka dia akan mendapatkan balasannya, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, kita sadar bahwa
ini satu keburukan. Kalau kita berucap yang kada baik, menulis akan yang kada baik, mengejek orang lain, pasti balasannya keburukan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan terazab di akhirat nanti. Dia apa tadi yang bahasa sekarang ini? Di prank itu ya. Di prank ya, seperti itu. Insya Allah Di prank masuk surga. iya, ternyata kada masuk surga. Ya di antaranya seperti itu, kita ingat itu. Makasih Ustadz atas Iya, sama-sama, materi yang telah sama-sama. disampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ulun tadi. Pemirsa ISIS TV, demikian tadi kita telah mendengar dan menyimak bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Sukses Al-Mahdi tentang saudaraku, sampai kapan kita saling mengolok dan mencela. Semoga kita semua bisa menjaga lisan kita untuk tidak mengolok-olok dan juga mencela saudara-saudara kita, dan semoga perkataan kita selalu yang baik-baiknya saja diucapkan. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di edisi Tausiah Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Adel, Ustadz Sukses Al-Mahdi, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.